Haleluya, haleluya. Berjumpa lagi saudara di channel Sungai Kehidupan TV. Saat ini, di pagi hari ini, kita mendengar firman Tuhan di hari yang luar biasa, hari yang sangat-sangat istimewa di hari ini, yaitu hari Jumat Agung, di mana saat ini Tuhan Yesus saudara mati untuk menebus dosa-dosa kita. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang rela menjelma menjadi manusia, dan Allah yang menebus dosa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja di setiap hati kami, Engkau bekerja di setiap rumah tangga kami. Tuhan, saat ini sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada mujizat, di dalam firman-Mu ada kuasa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, hati kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri sebuah judul, Hidup Baru. Hidup baru, saudara. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca pelan-pelan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, sangat gamblang sekali yang firman Tuhan katakan hari ini. Di dalam Efesus ini dikatakan, saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi keselamatan yang kita peroleh itu bukan karena hasil usaha kita, saudara. Bukan hasil usaha dari kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, itu hanyalah kasih karunia kepada kita. Kasih karunia yang diperoleh kita sebagai manusia dari Tuhan, saudara. Ya, hasil karunia dari Tuhan itu adalah keselamatan kita, saudara. Tuhan memberikan secara gratis, secara cuma-cuma, dengan pengorbanan yang luar biasa, saudara. Dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, Tuhan berikan satu karunia yang maha agung, yaitu keselamatan. Dan ini bukan, sekali lagi, ini bukan karena usaha kita, karena kesalehan kita, bukan. Bukan karena kesucian kita, bukan. Tetapi ini adalah benar-benar pemberian Tuhan kepada kita, saudara. Di ayat 9 ditekankan, ini bukan pekerjaanmu, bukan pekerjaan kita. Jadi
Jangan ada orang-orang yang memegahkan diri, yang mengaku-ngaku bahwa keselamatan itu datang daripada orang tersebut. Tidak, Alkitab tidak mencatat bahwa keselamatan itu berasal dari satu orang, tetapi keselamatan itu berasal dari Allah. Allah saja. Karena kita ini diciptakan oleh Allah dan kita diciptakan dalam keadaan kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Adam dan Hawa, saudara, Adam dan Hawa, saat Adam memakan buah pengetahuan, itu Adam sudah berdosa. Begitu juga dengan Hawa. Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa dikatakan mati, saudara. Dikatakan sudah mati. Maksudnya bukan mati secara fisiknya, tetapi mati jiwanya, saudara. Dan itu bukan dialami oleh Adam dan Hawa saja, tetapi keseluruhan dari keturunan Adam dan Hawa itu dikatakan mati jiwanya. Tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan yang bisa mereka terima. Ya, dikatakan begitu. Tidak bisa. Tidak ada satu keselamatan yang bisa mereka terima. Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya. Nah, karena begitu besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan Yesus mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, itu turun di dunia untuk menyelamatkan umat-umat yang dikasihinya. Allah menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan umat-umat yang dikasihinya. Nah, saudara, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia disalib, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Itu untuk menebus kita dari belenggu dosa, dari kematian, saudara. Tuhan datang untuk menebus kita dari kematian. Di saat Tuhan memikul salib, Dia memikul dosa-dosa kita. Saat Tuhan dihina, saudara, Tuhan telah menggantikan kita menjadi orang yang dimenangkan. Tuhan menggantikan kita, Tuhan yang menderita sengsara, tetapi kita menjadi umat-umat Tuhan yang dimenangkan atas dosa. Pengampunan dosa itu tuh, saudara, itu sampai sekarang tetap ada. Ya. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah keselamatan yang luar biasa, karya yang agung, karya yang mulia, saudara. Karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ini, itu adalah karya yang agung, saudara. Tidak ada satu pun yang kita bisa lakukan untuk mencari keselamatan. Walaupun kita sudah berpuasa, walaupun kita sudah menahan amarah, kita sudah menahan emosi, kita sudah kelihatan kudus di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah semuanya itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena ada penghalang, yaitu belenggu-belenggu dosa.
ada penghalang, yaitu dosa, sehingga saudara, kita ini tidak layak di hadapan Allah. Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, Nabi Yesaya mengatakan bahwa percuma kesalehan kami ini, ya, kami tetap najis di hadapanmu, seperti daun yang ditiup angin, kita habis, saudara. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menghancurkan belenggu itu, untuk menghancurkan penghalang-penghalang kita, hubungan kita manusia dengan Allah itu dijadikan netral kembali, saudara. Jadi kita bisa berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, hidup lama kita sudah tidak ada lagi. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita umat-umat Tuhan dikatakan kita menjadi manusia baru. Kita hidup baru, saudara. Hidup baru itu adalah hidup yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Hidup yang sudah mendapatkan pengampunan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Syarat hidup baru ini adalah syarat bagi setiap kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, 1. Dilahirkan oleh air dan roh. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, dulu kita telah dilahirkan dari kandungan ibu kita. Ya. Saat kita dilahirkan dari kandungan orang tua kita, saudara, kita membawa dosa keturunan. Ya. Kita membawa dosa keturunan Adam dan Hawa. Nah, saat kita membawa dosa keturunan Adam dan Hawa, itu kita dikatakan mati. Nah, saat ini, saudara, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi hidup yang baru. Hidup yang lama kita tinggalkan, kita menuju hidup yang baru. Tetapi saudara, kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Kita dilahirkan oleh air, yaitu baptisan air. Bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, bagi setiap kita umat-umat yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja, kita wajib dibaptis, yaitu baptisan air, saudara. Jadi kita dibaptis, itu menandakan kita sudah mati dan kita bangkit lagi dengan hidup yang baru, hidup di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua,
adalah kita dibaptis oleh Roh Kudus yang akan membaptis kita. Ini adalah pengalaman hidup saudara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Pengalaman hidup saudara. Jadi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara setiap saat membaca firman Tuhan, saudara akan merasakan baptisan Roh yang turun langsung daripada Tuhan. Roh Kudus itu hidup atas diri saudara. Yang kedua, ada penebusan dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Tuhan sendiri yang menebus dosa kita. Tuhan sendiri yang telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Tuhan sendiri saudara. Jadi Adam yang bersalah memakan buah pengetahuan yang baik, yang benar, kita anak cucunya yang menanggung dosa keturunan, dan Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Sekarang penghalang-penghalang kita dengan Tuhan sudah dihancurkan. Tirai bait suci sudah terbelah. Jadi kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, saudara. Kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan, bisa langsung kita sampaikan kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Belenggu dosa itu sudah tidak ada. Belenggu dosa itu sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan di atas kayu salib. Derita Tuhan, penghinaan yang diterima oleh Yesus, itulah yang bisa menebus dosa-dosa kita. Darahnya yang tertumpah bagi kita, itulah yang bisa menebus kita. 3. Diperdamaikan di dalam tubuh Kristus. Kolose pasal 1 ayat 22. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saat ini kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Yang dulu kita adalah seteru Allah, dulu kita adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa, sekarang kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Jadi sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Bukan musuh lagi, tetapi menjadi anak. Bukan seteru, tetapi menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kita buka pada 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saudara. 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
Ia ciptaan baru. Bagi siapa yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dikatakan dia adalah ciptaan baru. Ya, dia adalah hidup baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu sudah datang. Keselamatan kita sudah datang. Tuhan sudah menebus kita dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan memberi kita hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah menebus kami Tuhan, umat-umat-Mu, dan Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengampuni kami Tuhan, sehingga dosa-dosa kami itu sudah Engkau ampuni, sehingga saat ini Tuhan kami menjadi umat-umat tebusan Allah, umat-umat yang berharga di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.